Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran? Kita di rumah. Halo. Selamat pagi, Ibu. Oke, terima kasih pendengarannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Rika. Pagi, Mesa. Mari kita. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Ya, berdoa menurut ajaran dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang sudah ada 15 orang. Oke, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir dan siapkan buku bahasa Indonesianya. Di atas meja kalian masing-masing. Oke. Aldrin. Hadir. Aktana. Romi. Jeremy. Nicholas. Michael. Ryuji. Ryuji ada nggak sih? Nah, hadir Bu, gitu dong. Mersel. Hadir. Dionel. Oke, Dionel tidak ada. Ya. Lalu Diego, Ryu, Ini lancar amal ini. oh lagi kembali ke Indonesia, oke. Sini ya. Lalu Dora, ada juga Dora, Kimi, Hadir. Logan, Hadir. Olivia, Hadir. Karen, Abigail, Hadir. Hana, Ivanka, Hadir. Natasha, Hadir. Kay, Hadir. Osela, Jolin, Emily, Sally, Hadir. Kezia. Oke, saya ikut di sini ya. Oke. Nayana. Nayana nggak ada kabar ya? Alison. Oh, Alison. Liliani. Oh, hadir. Michelle. Oh, Michelle dari tempat minggu lalu udah hadir ini ada yang hadir. Hah? Mana hadir? Catherine, Abigail Louis. Oh, itu jadi nomor 3. Mana nomor 3 itu siapa? Oh, benar kita ya? Kembali ke saya lagi. Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya dari kemarin 17 hadir ya, mungkin dari hari Minggu ya, Minggu, Senin, dan hari ini baru Ibu Rika bisa dilihat. Mohon maaf ya kalau ada keterlambatan dalam pembalasan WhatsApp.
karena kebetulan bayi Ibu itu harus imunisasi dan panas. Jadi dari fokus ke dia, lalu sudah panasnya pun masih sampai saat ini, mungkin ketularan sama yang jaganya itu jadi ketularan, tapi Tuhan ya semuanya tidak ada apa-apa, ya, biasa saja. Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya lama sekali ya diberikan balasnya atau dibales karena diberikan tidak. Kok sudah sampai rumah itu tidak pegang handphone. Oke, baik, kita masuk kepada materi selanjutnya. Oke, jangan lupa nanti Ibu. kalau salah satu dari kalian ya Pak Emel. Mau foto dulu. Oh, sekarang tidak usah difoto karena ada di rumah sama ada di rumah dan ada juga di kelas, jadi agak susah. Jadi nanti mungkin di awal sama di pertengahan pada saat tes final exam sama awal tadi sudah pernah difoto, kita sama di akhir semester saja buat arsip diberikan. Ya, terima kasih mereka sudah diingatkan. Oke, Rayana sudah hadir tuh hari ini. Terima kasih. Oke, atas pemberitahuannya. Ya, sekarang kita masuk kepada buku fiksi dan non fiksi. Mungkin masih banyak yang bingung apa sih buku fiksi dan non fiksi ini? Ya, tidak apa sekali. Ya, intinya adalah kita akan berliterasi ya, kembangkan kegemaran membaca. Silakan kalian bisa buka buku kalian di halaman ibu ini hanya ringkasan saja. Halaman 1. Ya. Buku itu adalah jendela dunia. Jika kamu menggemari buku, akan menciptakan hobi atau habit atau kebiasaan. Habit itu kan dalam bahasa Inggris ya. Itu disadar ke dalam bahasa Indonesia jadi sebuah kebiasaan artinya. Karena dengan membaca, kamu akan memperoleh aneka ilmu pengetahuan, baik kalau mendapatkan banyak ilmu ya, baik ilmu pengetahuan maupun wawancara atau wawasan baru, bukan wawancara, wawasan baru yang dimana wawasan baru itu kalian dapat terhibur, ya. Sudah akan terhibur, ya, dengan membaca kisah-kisah dalam buku fiksi, ya. Tapi buku fiksi juga ada fiksi ilmiah ya, teman-teman ya, di mana walaupun dia tidak real, tapi kalau dilihat dari segi pengetahuan bisa juga, ya. Lalu kalian akan menanggapi isi buku fiksi dan non fiksi. Nah, tanggapan buku ini disajikan secara lisan, tulis maupun visual. Jadi kalian akan dilatih untuk memberikan tanggapan yang kritis dan menarik, dapat dijadikan acuan penilaian kualitas buku yang kamu baca. Jadi ini persiapan kalian untuk nanti di tes yang pertama. Semoga pandemi ini berakhir, jadi kalian bisa tes tertulis. Tapi nanti tesnya akan ada 2, tertulis dan lisan. Tapi kalau misalnya ternyata pandemi ini pun masih seperti ini, maka Ibu akan kasih kamu project, yaitu menganalisis 1 atau 2 buku nanti ya. Dan bukunya masih buku bebas, apa saja dalam bahasa asing. So, nanti kelas 9 wajib buku berbasis hasil karya anak bangsa. Ya, nanti kita lihat situasi dulu. Ya, kalau misalnya ternyata kalian membuat project, berarti 2 buku. Ya, nanti kalau misalnya ada written test sama oral test, berarti bisa 1 buku saja yang kalian analisis. Ya, oke, lanjut ya, teman-teman. Paham yang di rumah ya? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ini tentang buku fiksi apa saja? Tidak. Ya? Oke, itu lanjut ya. Oke. Nah, ini dia. Menggali informasi. Ya. Buku fiksi dan non fiksi. Indeks. Catatan isi buku. Nah, kalau sebelum kalian membuka buku kalian, nah, buku bahasa Indonesia ini adalah buku apa? Fiksi
buku fiksi. Buku non-fiksi. Nah, di dalam buku non-fiksi ini ada indeks. Tapi tergantung ya buku apa dulu. Kalau di sini kita ada daftar isi. Lihat di buku bahasa Indonesia kalian Mbak. Kecuali kalau yang di luar Indonesia, mohon maaf, Ibu hanya kasih pergok saja. Nah, ini ada daftar isi, ada panduan penggunaan buku. Nah, itu ada catatan isi buku. Ingat ya, ada bab, ada catatan isi buku. Yang penggunaan panduan ini adalah catatan isi buku. Nanti kalau written test itu pasti keluar yang ada di sini. Ya, buku bahasa Indonesia apakah ada panduan penggunaan buku? Nah, pasti nanti kalian pilih iya, tidak, dan lain-lain. Nanti akan ada pertanyaan juga. Jadi ada yang di buku. Nah, tips. Nah, ini dia catatan isi buku juga. Lalu baru isi buku itu. Kata-kata itu adalah kata pengantar dari penulis. Ya. Lalu yang terakhir, ya di belakangnya sesudah materi semua. Nah ini glosarium. Glosarium di mana ada kata-kata yang baru, yang di mana kata-kata yang tidak dipahami, yang belum dipahami, atau kata-kata baru. Ada glosarium, ya. Daftar pustaka. Pelaku penerbitan. Pelaku penerbitan itu ada profil penulisnya, ya. Lalu ada dua penulis, lalu ada profil editor. Ya. Jadi ini yang dimaksud ada profil editor, ada profil ilustrator, ya, dan profil penerbit. Berarti buku ini legal. Ya, dan sesuai dengan kurikulum 2013. Walaupun kecil ya, biasa walaupun standar ini tapi biasa tapi legal. Bentar. Kalau yang di rumah apakah ada kedengaran? Kedengaran. Oke, baik, lanjut ya. Oke, nah itu adalah unsur ekstrinsik. Ada profil, ada pelaku penerbitan, ada pelaku penulis, ya. Itu adalah unsur ekstrinsik di luar buku. Ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Oke. Buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi adalah buku tentang karangan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dengan tujuan menghibur atau kesenangan. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu. Walaupun buku fiksi ini berdasarkan peristiwa nyata, makanya ada buku fiksi ilmiah. Ya, buku fiksi ilmiah. Contohnya buku fiksi ilmiah itu seperti kalau filmnya itu banyak sekali. Avenger, Aquaman, itu kan buku fiksi ilmiah kan. Terus yang digigit laba-laba Spider-Man tiba-tiba dia menjadi superhero. Itu kan analisis juga kan sebelum dia membuat seperti itu. Ya. Lanjut ya. Walaupun ada buku fiksi berdasarkan peristiwa nyata dan sejarah, tetapi penulis biasanya membuat karakter atau dialog itu imajiner. Contohnya buku fiksi itu ada dongeng, cerpen, novel, drama dan sebagainya. Ya. Itu adalah contoh buku fiksi. Ya, dongeng, cerpen juga ada yang ilmiah juga ya. Kayak kalau ini buku apa ya juga ya? B.J. Habibie itu termasuk apa? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Ya, non fiksi karena itu masuk kepada biografi. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebagai lanjut kepada buku non fiksi. Paham teman-teman? Yang di rumah ataupun yang di sekolah? Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Diego. Contoh buku fiksi buku apa? Kayak Batu Nangis. Apa? Kayak yang batunya. Oh, Batu Menangis. Nah, Batu Menangis itu termasuk dongeng, cerpen atau novel?
Dongeng. Dongeng, betul. Alisa kan ya? Alisa, contoh buku fiksi selain Batu Menangis tadi kan, apa lagi? Tadi kan disebutin ada dongeng, cerpen, novel, drama. Kira-kira apa lagi? Contohnya apa? Harry Potter termasuk buku fiksi kan? Ya. Iya. Harry Potter itu termasuk buku fiksi. Karena itu imajinasi seseorang. Ya, walaupun tempat syuting itu memang real, memang ada gitu loh. Ya, kita punya kelas 5 ya. Itu sudah pernah ke tempatnya langsung ya. Dan dilihat fotonya indah bagus sekali. Oke, yang di rumah. Coba ibu mau tanya Kimi, contoh buku fiksi apa Kimi? Kimi, ya Kimi? Buku legenda. Buku legenda. Contohnya? Legenda apa kira-kira? Sudah masuk. Lionel sudah ada belum Lionel? Belum ada ya? Ayo. Goran sudah ada belum Goran? Dan kalian kalau terlambat akan beritahu dulu ya, jadi itu bisa. Ya, wifi-nya di sini nggak terlalu ini ya. Oh, Sela, contohnya ada contoh buku non fiksi, fiksi, sorry. Belum ada. Oh, enggak, Sela. Tuh, yang di rumah itu kameranya telah dibuka, kalau tidak dibuka, keluarkan dari Zoom ya. Itu sempat ketahuan ada yang lagi tiduran. Wah, kita aja duduk ya. Nggak duduk aja, nggak duduk. Oke, tolong dibuka kameranya, ibu mau lihat. Oke, untuk mempersingkat waktu, enak di rumah susah sekali. Oke, buku non fiksi. Buku non fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dengan tujuan memberikan sejumlah informasi atau pengetahuan. Nah, contohnya buku biografi, buku pelajaran, autobiografi, kumpulan jurnal, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Cece, Koko kamu ya mau lulus S1 itu biasanya suruh bikin skripsi di Indonesia ya. Kalau di luar negeri biasanya disebutnya tesis. S1 itu sarjana. Jadi kan lulus SMA masuk ke universitas. Nah, di universitas ambil sarjana degree ya, S1 degree, S2 degree. Nah, S2 itu biasanya sudah master. S3 itu biasanya gelarnya doktor, bukan dokter ya, tapi dokter. Nah, sesudah dokter baru ambil profesor, gelar profesor. Jadi jenjangnya seperti ini. Ya. Oke, contohnya, buku pelajaran kalian. Makanya nanti kalau urusan buku non fiksi, boleh ambil buku bahasa Indonesia, boleh ambil kamus, ya, kamus bahasa Mandarin ke Indonesia ataupun yang lain. Ya, lalu bisa juga buku sejarah, apa saja. Ada buku pelajaran di sini. Biografi ya, kamu bisa cari biografi. Kalau di perpustakaan itu banyak, ada biografinya Soekarno, terus Raden Ajeng Kartini, pahlawan di Indonesia itu ada. Ya. Kalau misalnya ibu biografi kita sendiri boleh nggak? Nah, ya seperti itu. Itu berarti karena kamu belum menghasilkan buku, berarti tidak bisa. Nanti itu akan masuk kepada materi selanjutnya di kelas 12 yaitu biografi tentang diri kamu sendiri, membuat CV, ya, surat lamaran kerja. Karena kelas 6 juga ada sih.
sedikit. Oke, next slide, apa next slide? Ibu bisa cari di buku sosial kita apa enggak? Karena buku sosial kita ada sejarah di Taiwan. Banyakkan sejarah Taiwan. Oh, boleh. Sejarah Taiwan, zaman sejarah dulu di Indonesia. Taiwan. Boleh, boleh. Itu termasuk buku non fiksi ya, kalau tentang sejarah ya, karena itu kan berisi fakta, ya. Terima kasih Nexel. Jadi untuk sejarah-sejarah dalam buku bahasa Mandarin itu boleh. Ya, kayak anak ibu karena ibu itu lebih senang dengan bahasa Prancis. Ya, dicoba Mandarin, tidak mau. Jepang tidak tertarik. Korea tidak tertarik juga. Padahal kan kalau Korea kan bisa jadi dari Jepang. Ini lebih tertarik bahasa Prancis yang dimana susah sekali gitu. Sampai kan ada ininya yang di apa sih sekali itu kalau benar dia lagi belajar itu ya udah namanya anak kan pasti beda talenta ya. Kalau kalian bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia ada 3. Belum lagi bahasa daerah yang harus kalian tetap dipertahankan. Misalnya kalau mama kalian dari Hokkien itu bahasa daerah itu harus tetap dipertahankan. Ya, nanti ketika kamu dewasa kamu akan mengajari beberapa banyak bahasa di keluarga kalian masing-masing. Ya, oke kita lanjut ya. Kata sudah banyak ya kalau non fiksi ya, kalau buku fiksi pun juga banyak. Tapi nanti kita akan melihat apakah kita akan menganalisis buku atau film. Nanti karena ini membahasnya tentang buku, makanya buku. Ya, oke. Sekarang indeks. Pengertian dari indeks. Indeks itu adalah sorry. Indeks. Ada yang tahu indeks itu apa, teman-teman? Iya. Indeks itu hampir sama, biasanya ada di depan ataupun di belakang. Ya. Dan bisa juga termasuk dalam ini apa sih namanya? Ini dia. Daftar isi itu juga masuk kepada indeks. Oke. Ya. Orang masih Etika tadi sudah masuk kok. Etika Inggris. Yang di saat ini jaringannya terputus-putus, oleh sebab itu kalau ada apa-apa tolong komunikasikan kepada temannya. Saya terlambat atau apa ya. Jadi kita ibu cari tidak ditulis absen ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, indeks itu ada daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks itu biasanya terdapat pada halaman akhir. Nah, ya di halaman akhir. Ini tergantung juga yang membuat bukunya ini, tapi biasanya ya itu di belakang. Dan tersusun berdasarkan abjad. Nah, itu sama seperti glosarium dong Bu. Ya, ini dia indeks. Kalau di dalam buku-buku ekonomi itu indeks ataupun dalam buku pelajaran itu namanya glosarium. Sama seperti apa ya? Kamus ya, kamus berdasarkan abjad. Ya. Nah, ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah dalam buku itu. Contoh, amanat-amanat itu ternyata ada di halaman 3 dan 7. Ya, bukan di 3 dan 7 ya, tapi di halaman 3 dan 7. Dialog halaman 15 sampai 20. Latar halaman 7, 10, 24 sampai dengan 27. Ya, kalau glosarium ini arti dari apa ya, berdasarkan abjad juga ya. Ini ada A, B, C sampai ini, tapi berdasarkan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, nah, jadi indeks itu menjelaskan bahwa istilah amanah itu terdapat di halaman 3 dan 7. Lalu istilah dialog halaman 15, 20. Latar berada di halaman
10, 24 sampai dengan 20. Ya, itu indeks. Ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Lalu catatan isi buku. Nah, ini dia. Ini adalah teknik dalam mencatat informasi dalam buku. Jadi jangan ada yang nanya-nanya lagi, ya Bu, apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat teks non-fiksi, membaca buku, menganalisis buku teks fiksi dan non-fiksi. Ini saja 4 yang harus kalian pelajari. Ya. Tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Ketika kalian mencari informasi, cari halaman yang penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Jadi kan ada pertanyaan kan, banyak sekali loh Bu satu buku. Betul. Tapi biasanya di setiap buku itu pasti sudah ada, kalau buku fiksi itu biasanya di belakangnya sudah ada kesimpulan yang menunjukkan bahwa buku ini bagus atau tidak. Atau kamu ingin tahu isinya tentang apa ya? Oh ini kayak gini. Oh ini novel ini tentang ini. Oh bagus nih, saya pengen beli. Ya, tapi kamu bisa sekarang perlu beli buku, kalian bisa pakai buku elektronik atau pinjam di perpustakaan. Kalau yang ada di sekolah itu banyak sekali yang kalian bisa manfaatkan. Ya. Tapi kalian tidak perlu mengerjakan ini semua, tapi ini adalah ketika kalian ingin mencari informasi saja yang menurut kalian itu penting. Ya, intinya aja, poin-poinnya aja. Sedangkan kan Bu satu buku itu kan berapa bab? Saya bahasa Indonesia, ini ada 4 bab. Jadi 4 bab ini isinya apa? Bisa kalian lihat di daftar pustaka, daftar isi di sini. Oh, bab pertama ini tentang ini, bab kedua ini, nah, itu dia yang kamu tulis. Ya, halamannya sudah jelas di sini. Oh, ternyata di bab 1 itu halaman 1 sampai dengan halaman 14. Bab 2 halaman 19 sampai 28. Bab 3 halaman 41 sampai dengan halaman 53. Bab 4 57 sampai dengan halaman 48. Lalu pahami penggunaan istilah pada halaman di sini. Nah, istilahnya apa di sini? Oh, sudah tahu kalau bab 1, bab 2 ini kita membahas tentang buku fiksi, non fiksi bab 1, bab kedua surat, ya. Bab 3 tentang puisi rakyat, bab 4 tentang fabel dan legenda. Selesai. Lalu catat bagian penting dari penggunaan kata istilah itu. Ya, ini akan kita pelajari langsung, tapi untuk penganalisis tidak perlu kerjakan ini. Dia baru masuk, sudah mau selesai, baru masuk ya Mel. Oh iya Mel. Dia Mel, mau Kak, jadi jangan terlambat ya. Hari ini masih perbolehkan. Nanti kalau karena kamu sudah lewat hampir 30 menit ya. Nah, kita mau selesai ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Tentang konsep. Oke, tentang konsep di sini. Jadi kalian akan membuat suatu apa ya? Jadi kalau kalian membuat teks wawancara. Oke, lanjut ya. Tentang konsepnya. Nah. Konsep atau biasa disebut dengan mapping. Ini waktu kelas 4 udah pernah juga ajarin ya, dengan bentuk bulan-bulan atau awan-awan ya. Oke, sebentar. Oh, kira-kira.
konsepnya buku-buku cerita seperti cerpen, novel itu akan mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Ya, karena kita sudah masuk ke dalam kalau fiksi itu kita sudah masuk pada apresiasi sastra, sudah masuk ke dalam sastra Indonesia, ya. Nah, jadi nanti ketika kamu mau presentasikan, kamu buatnya tentang konsep aja, ya. Atau kalian seperti ini nanti tentang konsep, tinggal bikin mapping saja, tinggal kamu jelaskan, ya. Kalau kamu mau seperti itu, kalau kamu mau berbentuk begini juga nggak apa-apa, ya. Tapi senyamannya kamu, karena ingat ini kita tunggu nanti ya, tunggu isi dari sekolah. Kalau memang project berarti kita akan buat seperti ini. Anggaran juga baru masuk di ini. Ya. Jadi lihat situasi, tapi seperti ini, tentang konsep ini ya, seperti ini. Jadi nanti apa yang kalian, ini contoh ya, apresiasi sastra. Jadi di sini tapi tidak perlu sedetil dari buku itu semua benar-benar, karena kan garis besarnya saja, ya. Jadi kalau dalam buku itu setiap bab itu kan diperjelas dengan peta konsep, ya. Satu bab itu disajikan dengan sebagian sehingga sistematikanya akan lebih terperinci dan hubungan antar bagian pun mudah dipahami. Contohnya seperti ini, pengertiannya, karakteristiknya, manfaat dan jenis-jenis sastra itu sendiri. Nanti. Nah, dalam buku cerita itu kan buku cerita, cerpen, novel, legenda akan lebih mudah dipahami jika dibentuk bagian alur. Nah, ini dia. Baru nanti ada catatan ringkasan. Nanti ketika kamu ibu dikasih analisis film, kalian membuat ringkasannya, lalu isi pesan dari film itu apa? Ya kan? Maka ibu lihat di sini ada yang sudah mulai membuat resolusi. Wah, hebat banget itu ya, sudah masuk ke sastra itu. Ada yang belum belajarin, tapi bagus. Ini sudah mulai belajar, ya. Jadi kalau kamu itu hanya cukup kamu membuat analisis film, kesimpulannya, isi dari cerita itu apa, summary-nya, ringkasannya, kita biasa sebutnya dengan resensi film. Lalu pesan moralnya apa, dan bagaimana pesan moral ataupun pesan kamu. Nah, ini masuk pada penilaian resensi film itu sendiri. Menarik, membosankan, bagaimana? Karena setiap orang pasti melihat Laskar Pelangi ini menarik. Ada yang bilang membosankan, Bu. Ada yang oke lah, karena kan kalian tidak mengalaminya kejadian seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, teknik membaca. Oh, teknik juga ada yang tidak sembarangan ya, teman-teman. Dapat dilakukan dari berbagai teknik. Kalau Ibu Rika baca buku itu pasti lihat dari belakang dulu. Sebelum membeli ya. Di belakang, depan, isinya tentang apa? Isi daftar pustakannya tentang apa, buku ini menarik atau tidak. Jika sudah oke, Ibu ambil tengah-tengahnya. Awalnya Ibu baca, tengahnya bagaimana, endingnya bagaimana, menarik, baru Ibu beli. Ini biasa seperti itu. Tapi karena di segel, berarti dilihat dari belakang dan dari judul ini. Juga pengarangnya. Kalau Ibu dikasih tahu pengarang novel bergambar itu dari Jepang, itu namanya Yu Asagiri. Yu Asagiri itu dari zaman Ibu Rika SMP itu tulisannya bagus sekali. Agatha Christie itu dia tentang misteri. Itu dari zaman Ibu Rika sekolah sampai sekarang memang bagus sekali. Ya, kalau yang pengarang Harry Potter juga bagus ya. Padahal dia seorang ibu rumah tangga yang ngurusin anak, tiba-tiba dia mempunyai imajinasi, dia buat
akhirnya jadi booming sampai seluruh dunia. Luar biasa juga ya. Terus itu bagus juga dia pengarangnya. Lagi ya, yang detektif Kenan. Pengarangnya juga itu bagus juga ya, detektif Kenan itu juga. Jadi seperti itu. Nah, kalian akan membaca teks yang sulit, bisa digunakan dengan zigzag, berbentuk spiral, ya untuk teks yang sulit, atau berbentuk diagonal atau vertikal yang mudah. Misalnya membaca kamus atau surat kabar, ya tekniknya fiksasi atau meningkatkan kecepatan membaca. Itu terserah kalian. Kalau Ibu Rika biasanya ya itu kalau bisa tidak bisa dibeli, harus beli, berarti baca dari buku ini, di buku di belakangnya, kalau menarik. Dan pengarangnya siapa, baru beli, dan biasanya baca dari awal sampai akhir. Gitu. Atau dari awal dulu, ceritanya tentang ini, baru bisa tentang apa, baru di akhirnya yang menarik, baru dibaca keseluruhan. Ya, tapi itu nggak bagus ya, teman-teman. Tapi terserah kalian punya gaya membacanya berbeda-beda. Oke, ungkapan. Ada ungkapan dalam kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna kiasan. Konotasi. Makna ini dibentuk biasanya berupa makna baru yang berkaitan dengan kata pembentuk dasar. Ya, ini biasanya ada di buku fiksi atau non fiksi. Makna kiasan atau konotasi biasanya di buku fiksi atau non fiksi. Yang sering keluar kata-kata konotasi ini biasanya ada di buku fiksi atau non fiksi. Non fiksi. Non fiksi di buku pelajaran ada dalam bahasa Mandarin. Wah, engkau bagaikan rembulan di pagi hari. Itu kan seolah-olah kamu itu adalah seperti rembulan, seperti bulan, seperti matahari. Ada nggak di buku non fiksi, di buku pelajaran? Ya, kecuali dalam buku sastra ya. Jadi yang menggunakan kata-kata ungkapan ini banyaknya di buku fiksi. Ya. Oke, sampai di sini. Nanti tinggal dilanjutkan. Masih tinggal 1 menit. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ungkapan itu kata-kata di mana mengandung makna kiasan. Ya, contoh slogan tampak bagaikan apa gitu. Ini udah pakai kayu jadi nggak bisa. Biasa seperti itu. Jadi makna kiasan di mana kita seolah-olah kita itu seperti benda ya ataupun makhluk hidup gitu. Nyur melambai, itu kan nyur itu kan pohon kelapa, yang melambai-lambai padahal itu pohon kelapa yang terkenal. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Ada. Tidak ada ya, paham ya? Ada Ibu Rika, ada. Apa besok? Kapan bikin proyeknya? Proyek yang ini. Kapan bikin proyek? Oh, nanti ya. Kita tunggu nanti. Proyeknya Ibu. Kapan? menjelang midterm ya. Nanti Ibu kasih tahu. Ibu tulisin di Google Classroom ya. Biar kan lupa ininya jadwalnya. Ya, kenapa